Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Hani Fauziah dengan NIM 20080860881, kelas PB3D, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya saya berupa media tiruan 3 dimensi dari sel hewan. Berikut ini alat dan bahan yang saya gunakan untuk membuat media ini. Check it out. Alat dan bahan yang kita perlukan di sini ada styrofoam yang telah dipotong sedemikian rupa berbentuk seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian ada double tip, gunting, penggaris, lem, origami, dan spidol. Lalu yang terakhir ada cutter. Oke, bahan-bahan yang ada di sini semua kita rangkai berbentuk menjadi sel hewan lalu menjadi seperti ini. Oke teman-teman, jadi ini merupakan hasil dari media tiruan yang telah kita buat tadi. Seperti yang kita ketahui bahwa sel hewan berukuran sangat kecil sehingga kita tidak bisa melihat langsung dengan mata. Maka dari itu diperlukan media tiruan untuk mempermudah kita memahami dan mengetahui apa saja sih struktur-struktur sel yang ada di dalam sel hewan ini. Setelah ini akan saya jelaskan masing-masing bagian beserta fungsinya. Dalam hierarki organisasi kehidupan, sel berada di tingkat struktural terendah. Sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, memproses energi, tumbuh dan berkembang, serta melakukan reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Sel hewan dibedakan menjadi 3 bagian utama, yaitu membran sel, nukleus atau inti sel, dan juga sitoplasma. Nah, untuk lebih jelas, kita akan membahas fungsi dari bagian-bagian sel satu persatu. Bagian yang pertama ada membran sel. Membran sel ini merupakan bagian pembungkus sel yang paling luar. Bagian ini berfungsi untuk melakukan pertukaran zat dalam sel dan juga berfungsi untuk melindungi seluruh isi sel. Membran sel ini bersifat semi-permeable. Bagian yang kedua ada inti sel atau nukleus. Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik seperti DNA dan RNA. Fungsi utama dari inti sel adalah memimpin kegiatan di dalam sel. Di dalam inti sel terdapat anak inti sel atau nukleolus yang berfungsi untuk mengatur kinerja inti sel. Selanjutnya pada bagian yang ketiga, setelah kita mengenal membran sel dan inti sel, selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan pengisi ruang antara membran sel dan inti sel. Di dalam sitoplasma terdapat banyak organel sel, di antaranya yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma atau RE merupakan organel yang terdiri atas membran-membran yang tersusun paralel. Terdapat 2 jenis retikulum endoplasma, yaitu ada RE halus dan RE kasar. RE kasar berfungsi untuk menyintesis protein, sementara pada RE halus berfungsi untuk menyintesis lemak. Perbedaannya yaitu RE kasar dikelilingi oleh ribosom-ribosom. Selanjutnya ada badan Golgi atau disebut juga dengan aparatus Golgi. Badan Golgi ini berbentuk seperti tumpukan kantong tipis. Organel ini berfungsi untuk sekresi sel. Lalu ada sentriol. Sentriol ini berfungsi untuk membantu proses pembelahan sel pada proses replikasi DNA. Berikutnya ada lisosom. Lisosom ini berfungsi untuk pencernaan intrasel karena mengandung enzim hidrolitik. Nah, enzim hidrolitik akan menghancurkan zat asing yang masuk ke dalam sel. Yang berikutnya ada ribosom. Ribosom adalah partikel berbentuk bulat yang berfungsi sebagai tempat pembentukan protein. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria mengandung enzim yang dapat melepaskan energi dalam bentuk makanan. Mitokondria juga menjadi tempat melakukan respirasi sel, sehingga mitokondria sering disebut juga dengan powerhouse atau pabrik energi. Yang terakhir ada vakuola. Vakuola adalah rongga sel yang berisi cairan, berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Bagian sel ini lebih banyak ditemukan dalam sel tumbuhan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.